Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah salah Rasulullah bin Huda wa dinil haq bi'irala bi'udhu wa kafa billahi syaidah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati bapak-bapak, keluarga Payungi, ibu-ibu, teman-teman, adik-adik yang insya Allah dimuliakan Allah. Bersyukur bahwa malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bermuhajah, untuk duduk bersimpuh, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, dan masih dalam rangkaian tahadus binikmah 5 tahun Payungi. Kita melewatinya dengan lancar ya. Alhamdulillah. Sholawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW. Tadi waktu disampaikan tentang la taqtub walakal jannah ya, Ustadz Wahyudi itu senyum gitu, karena nanti di akhirat itu kan milih bidadari, sedangkan di sini itu sudah banyak bidadari santri. Pilihlah Ustadz Wahyudi. Mana yang setia zikah. Bapak Ibu yang selalu dimuliakan Allah, saya ingin menyampaikan tentang, saya serius buat materi ini. Ganti mic. Di belakang. Saya termasuk orang yang mendengarkan secara serius penyampaian dari Pak Umar Ahmad tentang Tubaba bukan sekedar nama kabupaten, tapi Tubaba sebagai nilai. Saya tahu dimatikannya lampu tuh ratok malah meneng, malah ribut kabeh gitu kan. Karena pas ngopi raket kok gitu. Ternyata ya itu kesalahan set ya. Dan setelah divideokan itu gambar beliau itu jadi peteng loh. Ini gitu. Tapi nggak apa-apa. Saya ada di YouTube ada pidato beliau kalau mau mendengarkan. Tapi esensi inti yang disampaikan beliau tentang Tubaba bukan hanya sekedar nama, tapi Tubaba adalah nilai. Nah, saya kemudian terinspirasi bahwa payung itu juga sebagai nilai. Nah, nilai itu apa? Apa sih nilai itu? Bahasa Inggrisnya value. Jadi kalau orang ngomong nilai, mahasiswa misal kuliah, orang itu terbagi memahami nilai itu jadi dua. Nilai yang disebut skor sama nilai yang disebut sebagai sebuah capaian. Kalau nilai sebagai skor, dia kuliah pengen IPK-nya tinggi, pengen dapat ijazah, pengen dia nilainya A atau B. Itu tujuannya angka. Jadi nilai yang kemudian dipahami hanya angka. Tapi ada nilai yang lebih punya moralitas. Nilai apa? Integritas, jujur, tanggung jawab, peduli, sabar, kemudian solid, santun, smart, macam-macam itu. Jadi memahami nilai itu bukan hanya sekedar oh ini angka, oh ini capaiannya adalah antara menang atau kalah, bukan. Tapi bagaimana orang menikmati proses mencapai nilai itu. Menghasilkan manusia peduli itu juga butuh proses, itu butuh nilai yang panjang. Nah, nilai kalau dalam teori adalah suatu gagasan atau sifat yang melekat pada sesuatu yang dianggap berharga, baik, benar, atau diinginkan oleh manusia. Nah, nilai ini bisa melekat ke benda, barang, keadaan, perbuatan, perilaku, dan peristiwa. Nah, perjalanan 5 tahun Payung itu perjalanan nilai. Nanti kita bisa bandingkan bagaimana nilai Payungi dengan sebuah birokrasi misalnya. Payungi sebagai nilai bisa kita lihat gotong royong. Betapa banyak kampung lain itu tidak bisa gotong royong. RT lain, RW lain, kelurahan lain, kota lain, provinsi lain untuk menghadirkan gotong royong itu mahal banget.
Nah, payungnya sebagai nilai itu sesuatu yang tidak mungkin dilakukan kecuali oleh masyarakat yang berani memulai dan berani melanjutkan, berani mempertahankan. Yang kedua, misal iuran. Kok mau iuran tiap minggu gitu? Saya kira tidak semua kampung juga akan berani seperti itu, tidak semua individu berani seperti itu. Nah, ini sebagai nilai. Kemudian kekeluargaan, ya kan? Kita tidak sedarah, tapi kita menjadi satu keluarga payungi, dan itu sebuah keberanian. Di tengah-tengah Israel dan Palestina itu bombardir habis-habisan, ribuan nyawa meninggal, itu mereka bersandingan saja tidak berani. Bahkan yang Yahudi yang melawan Zionis itu sendiri juga tidak berani menyatakan bahwa saudaranya itu bersalah, sudah membunuh ribuan orang-orang Palestina. Kasih sayang, ya kan? Kasih sayang itu juga tidak semua orang berani, tapi itu sebuah nilai yang kita bisa hantarkan bukan hanya kepada perempuan, Ustadz Wahyudi, tapi kepada saudara kita laki-laki kanan kiri, itu juga sebagai sebuah nilai. Tapi nek Pak Slamet kecilek ya wong, aku nek kecilek iki seneng karo itu. Jane ya padha Pak. Kabeh ya seneng Pak. Ya Pak Slamet kan sering ngomong, "Apa ambek karo itu kok seneng gitu kan." Lah, Abil ya seneng Pak. Oh, Abil itu seneng sampai lali ora payunge Pak. Oh, saya tok gadis kok kene bari lali ora koneh ngono. Ora masuk gitu. Alhamdulillah malam ini datang. Kemudian peduli. Nah, ini peduli ini harga mahal ya. Dan lain-lain sebagainya. Oke. Lah, kita kemarin menemukan ya, memformat, merumuskan apa yang disebut Pancadaya. Masih ingat sekali ya? Masih ingat sekali ya, sudah jadi tempat foto, didesain, jadi kaos kan gitu. Ini kata-kata yang Mas Ahyar itu tulis di kaos bapak-bapak, ini yang ditulis di emak-emak. Kalau kita lihat di situ ada, kami nyalakan pijarnya dengan pengetahuan. Setiap malam Kamis kita nambah ilmu, nambah ide. Kemudian kami bangun badannya dengan pergerakan, kan? Kita bangun payung ini dengan pergerakan. Kami merasa memiliki karena pengorbanan. Kalau orang sering berkorban itu dia malah merasa memiliki. Tapi kalau sesuatu yang diberi oleh orang lain, biasanya halos kono-kono, dalan elek yo ngono, bangunan elek, itu bangunan biru beranak beres kadang bingung gitu kan. Gedung biru yang dibangun pemerintah loh, kadang nggak ada punya rasa memiliki, karena kadang sesuatu yang tidak kita bangun tuh nggak ada handar beni. Kemudian kami angkat harkat martabat dengan kebudayaan. Kemudian kami melangkah bersama menuju kesejahteraan. Ini kata-kata yang ditulis Mas saya nih, kaos yang bapak-bapak. Dan yang sebelah ini kan Pancadaya mak-mak versi berbagai bahasa. Ini kan versi berbagai bahasa ini. Enek bahasa Mandarin, enek bahasa Inggris, enek bahasa apa namanya Spanyol, macam-macam ini. Tapi intisari dari Pancadaya ini melekat, dan nanti kita tahun ke-6 nggak tahu nih rumus ke apa meneng. Bid'ah hasanah apalagi yang mau kita kerjakan kan juga. Bid'ah hasanah, bid'ah yang baik ini kan, bahwa kita punya imajinasi. Kata Einstein, imajinasi itu melampaui pengetahuan. Kalau sudah jadi pengetahuan umum 1+1=2 itu jadi pengetahuan. Tapi belum terjadi, kita berimajinasi sampai itu jadi keyakinan, itu namanya imajinasi. Dan kata Einstein, imajinasi itu melampaui pengetahuan. Kalau masyarakat itu imajinasinya banyak, besok di daerah itu begitu, besok di sudut itu begitu, besok payung itu berkembang begini-begini. Nah, ini dibutuhkan imajinasi oleh Mas Ibnu, Mas Bayu dan sebagainya. Generasi mudanya payung. Gen itu kan generasi ya. G-nya itu bisa ditulis 6 gitu nanti. Jadi itu temanya nanti adalah gen apa gitu kan, entah gen Z, entah gen apalah. Terus kemudian ini kita melihat ada catatan 12.447.000.000. Catatan omset ini bukan tujuan. Yang terpenting adalah tumbuhnya manusia-manusia hebat yang punya kesadaran dan kepedulian. Ini poin penting. Orang itu sebenarnya ketika sudah menjalani seperti ini, pemberdayaan itu sadar dan peduli itu modal utama.
Yang repot sudah 5 tahun nggak sadar-sadar. Diajak bareng-bareng nggak sadar. Diajak ketemuan bareng-bareng nggak sadar. Diajak gotong royong hilang. Ya kan, nek pacaran mangkat. Itu nggak sadar. Peduli. Ya, wakil itu salah satu orang nggak sadar. Wakil itu salah satu nggak sadar. Nggak apa-apa, tapi tujuan ini adalah kesadaran dan kepedulian. Kalau udah peduli, ada sesuatu yang mengganjal, itu harus peduli. Sesuatu yang kurang pas ya peduli. Apa namanya, kok lampu ini mati, ini harus peduli. Apa sing repot, lampu dipasang hilang terus, ya kan, maling kan gitu kan. Yang di ujung bambu itu masih ada tuh maling-maling, kalau pasang lampu hilang meneh, pasang lampu hilang meneh. Itu karena itu apa, jauh, nilainya jauh. Kalau dihitung nilai itu skornya 1 sampai 10, nek barang hilang ini 1. Kalau kita melihat kondisi masyarakat yang dihitung 10, payung itu levelnya udah 8, kok ada yang nyolong, berarti level manusia nilainya itu nilai 1 gitu. Nah, Pak Haji Soban, Pak Haji Soban kelihatan ganteng sekali kan. Pemberdayaan adalah jalan dakwah yang paripurna. Ini selalu saya ingat sekali bahwa di dalam pemberdayaan ini kita tidak hanya jargoni ya, iso ujar ora iso ngelakoni, atau Tony Boster waton muni bobos banter, kan enggak. Di pemberdayaan ini kita yang ngomong, kita yang melakukan, kita menjadi teladan bagi sesama, kita berproses. Kalau yang masih salah ini Abil, Bayu itu masih biasa, bisa kita marah, kita bisa ini. Tapi nek sing tuwek-tuwekan arak disneni ya wis tuwek, ya kan, arak diomongi terus kok ya wis gerang gitu. Nah, tapi ini menunjukkan bahwa pemberdayaan itu adalah jalan yang paripurna. Dengan pemberdayaan ini kita nggak hanya dawuh, ya kan, nggak hanya ngomong aja, tapi kita juga menjadi orang yang benar-benar menjadi yang bertanggung jawab. Dan hebat sekali Mak-mak ini, dari mulai Senin sampai Minggu tambah ini, itu nek cara dihitung ongkos masak habis berapa jutaan gitu. Tapi sadar, bergantian, meluangkan waktu untuk masak. Bahkan ya kemarin waktu tim nyari piring itu kurang, Mak langsung ngambilin piring, itu luar biasa sekali. Ini sampai Pak Lurah, gedek Pak Lurah itu loh, iso enek nih masyarakat kayak gini. Ya pengen neng yo semuanya begini Pak, liane ora enek aku kan gitu kan. Gitu. Artinya itu dilihat gitu. Itu dilihat sebagai sesuatu yang sadar dan peduli. Nah, pemberdayaan itu kalau kata Pak Asep itu adalah mengisi ruang kosong. Jadi kalau ada orang punya inisiatif baik untuk payungi, wah itu senang banget harusnya. Kok ada Mbah Pak Joko misalnya nelpon, Pak, iki apike Blangono digawe gapura, itu adalah mengisi ruang kosong. Daripada ngomong ke liyane, mending punya inisiatif baik. Moro-moro Barjo kondorong mobilnya begini, ya, itu juga bagian dari mengisi ruang kosong di bawah yang ngerjani Mbah Barjo. Jadi, tapi kata-kata ini menarik supaya kita tidak iri, dengki, brei, macam-macam melihat orang lain itu punya inisiatif macam-macam. Ya kita harus melibatkan diri untuk mengisi ruang kosong yang lain, sehingga kita itu selalu ada kegiatan, selalu ada hal yang ingin kita kerjakan. Bukan harus disuruh, bukan harus disuruh, bukan kudu diarah neng ini. Sabtu kira-kira kita apa? Nih 6 tahun ke depan kita harus punya imajinasi macam-macam. Nggak harus nongkrong sih kayak kudu juga apa gitu. Nah, saya bandingkan ya, kita bandingkan. Ini komunitas, ini pemerintah. Community ya, community bahasa Inggrisnya komunitas, government adalah bahasa Inggrisnya pemerintah. Pemberdayaan sebagai jalan kebudayaan itu adalah ide besar pidatonya Pak Umar Ahmad. Kita bandingkan. Kalau di poin pertama itu ada nilai, artinya value, sebuah kegotong royongan, kebersamaan, kepedulian, kesadaran, melawan anggaran. Kira-kira mahal mana? Value. Meskipun anggaran ini harganya 5 miliar, Pak Umar Ahmad malam itu mengatakan, saya nganggarin 5 miliar nggak akan mungkin terjadi payung. Waktu itu saya pernah ngomong sama Pak Wadi kan, Pak Wali punya duit 1 miliar, turunkan ke 1 kelurahan,
kalau jadi kayak Payungi, saya ikut gagasan Pak Wali 2 periode, rasa dibayar. Aku melu Pak Wali tanpa tapi. Pokoknya Pak Wali ngomong apa aku mangkat. Karena saya yakin itu nggak mungkin. Lah kok Pak Umar malam itu tanpa saya nyana-nyana, tanpa saya tanya-tanya, ngomong sendiri, kami pemerintah punya duit 5 miliar buat Payungi nggak akan bisa. Apa Pak? Saya kalau manggil dia kan Pak Gub ya. Apa Pak Gub? Yang mahal apa Pak Gub? Manusia ini beda. Manusia ini udah terlampau mahal ini. Jadi malam itu dia langsung punya kesimpulan, kita semua manusia Payung itu sudah terlampau mahal dan tidak mungkin digantikan dengan 5 miliaran sing wong arek nderek des wong omsetnya dhewe 12 miliar. Tapi 12 miliar tadi dengan kita mahal mana Bu? Mahal kita. Kebersamaan kita, kegotong royongan itu lebih mahal. Yang kedua, gotong royong dengan kontrak kerja. Kira-kira akan lebih menumbuhkan kesadaran yang mana? Gotong royong. Pak Slamet kalau nggak dibayar di pemerintahan wes ngerjani gapura itu kalau nggak dibayar berangkat nggak Pak? Sudah kerja apa mau ngerjakan gapura itu terus nggak dibayar berangkat nggak Pak? Nggak berangkat karena di sana ada kontrak kerja tuh. Nggak ada. Kalau di sini kan kita sadar gotong royong berarti lebih mahal loh. Orang dibayar mangkat itu mahal sekali tuh. Terus yang ketiga misal Pokmas sama tender, kualitasnya bagusan mana? Pokmas sudah terbukti. Siring depan ini Mas Hendi dulu cerita dikerjain secara Pokmas itu kualitasnya awet. Tapi siring dalam masih ingat? Proyekan kayak ngono? Isinya pasir tok dibuka dan itu kualitasnya jauh. Pokmas dan tender bagusan Pokmas. Kelompok masyarakat itu lebih bagus. Program sama proyek bagusan mana? Program. Kalau program itu terencana. Kalau proyek asal sopo sing ngerjani, yang penting setor 20%, bu hasilnya kayak ngomong. Oke. Yang ke 5 ya. Pengorbanan sama keuntungan jauh mana? Sitoke kok wani berkorban, sitoke pengen njaluk untung. Iskariman aumut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Mahal itu. Wong Palestina pengen mati, wong Israel pengen urip, enggak ketemu itu. Mau sampai kiamat tetap menang wong Palestina, tetap jihadis itu lebih banyak. Iskariman aumut syahidan. Terus SDM berdaya dan SDM by project. SDM berdaya karena tumbuh, karena proses, yaitu tadi pengetahuannya bertambah, mentalnya bertambah, spiritualnya bertambah, dibandingkan sumber daya manusia yang karena bekerja karena ada kegiatan. Itu jauh sekali. Kata Herbert Spencer, ini bapak pendidikan dunia, saya ulang-ulang terus, tujuan utama pendidikan bukan pengetahuan. Puncak dari ilmu pengetahuan itu, puncak dari kecerdasan kita itu bukan kalang pintar ya. Tapi tujuan utama pendidikan kita itu adalah tindakan. Lambok profesor, doktor, insinyur, haji, sopo, tapi kemudian tidak punya tindakan, maka itu bukan puncak dari ilmu pengetahuan. Apalagi Rasulullah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat bagi manusia lainnya, bagi orang lain. Jadi ini orang yang bukan muslim tapi pas bahwa kita belajar itu untuk punya hal yang bisa bermanfaat, bukan belajar hanya untuk diri kita sendiri. Nah, akhirnya apa terjadi pada Payungi? Ini yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, dan ini bapak pendidikan kita. Ki Hajar Dewantara mengatakan semua orang adalah guru dan semua tempat adalah sekolah. Jadi kita semua ini adalah guru. Saya sering nyebut Pak Slamet, Pak dosen itu bukan karena memang dosen itu kerjaan sakdus bayaran saksen. Selama orang bisa memberikan inspirasi, saling bertukar informasi, maka kita semua adalah guru. Jadi kita semua ini adalah guru. Dan semua tempat adalah sekolah. Sekolah itu nggak mesti di gedung-gedung mahal, nggak mesti bayar mahal. Sekolah itu bisa saja kita sedang ngobrol, kita bisa sedang
ya bercakap-cakap ringan. Sekolah itu asal katanya dari sekulai, school kalau bahasa Inggris. Itu di zaman Yunani kuno itu artinya memanfaatkan waktu luang. Jadi dulu petani kopi di Yunani, saya Mbak Jo gini sama Pak Joni ngobrol. Pak Joni, berapa hasil kopi bulan ini? Wah, aku sekarang 7 ton. Mbak Jo, aku kok ber5 ton padahal areanya sama luasnya. Ngobrol lah itu. Namanya skuli. Diterjemahkan yang lainnya namanya skulai. Kemudian diadopsi bahasa Inggris namanya school. Nah, di kita namanya sekolah. Padahal asal mula itu namanya memanfaatkan waktu luang. Terus kemudian ada yang kedua, yaitu adalah literasi. Literasi itu apa? Pernah nggak mendengar kata literasi? Pernah nggak? Literasi itu kaitannya dengan apa? Kalau di Indonesia membaca, ya terus baca, menulis, memahami, atau apa kaitannya literasi itu dengan apa? Diskusi, buku, ya kan? Keseringannya orang nonton itu. Padahal literasi itu asal katanya dari literatus, yaitu orang yang belajar. Belajar bikin makanan itu literasi. Belajar main gitar itu literasi. Belajar bikin bata itu literasi. Nah, sialnya kita itu mengadopsi sekolah, memanfaatkan waktu luang, tapi setelah sekolah tidak punya waktu luang. Apalagi full day school, mangkat isuk balik sore, DE ora iso layangan. Ngomongnya kampus merdeka, biyen urung merdeka, malah ora iso main layangan, gitu kan? Kayak gitu. Itu benar itu kata-kata itu. Gara-gara orang seolah-olah sekolah di sebuah perguruan tinggi, dia lupa kebudayaannya. Orang lupa kebudayaannya. Orang-orang Mentawai tadinya dia nggak sekolah, kalau digigit ular dia tahu tanaman apa yang bisa mengobati digigit ular. Itu suku Mentawai. Setelah mereka sekolah, karena sekolah tidak mengajarkan tanaman-tanaman aneh-aneh itu, kemudian ada orang Mentawai pertama kali digigit ular dan meninggal gara-gara dia sekolah. Loh, berarti sekolah itu nggak penting? Memang sekolah itu nggak penting. Karena yang penting adalah literatus, yang penting itu belajar. Banyak orang sekolah tapi tidak belajar. Karena asal mula kata sekolah itu memang bukan belajar, tapi memanfaatkan waktu luang. Jadi Kementerian Pendidikan kita ini salah set kayak ngomong, menerjemahkan kata school, sampai pendidikan. Nah, sekarang saya bandingkan. Sekolah paling lama, sekolah itu, institusi sekolah itu umurnya baru 400 tahun Bapak Ibu. Institusi sekolah yang paling itu tua di Maroko dan yang sekarang paling hebat adalah Harvard University. Pertanyaannya, bangsa kita ini kan nggak kenal sekolah, tapi kok ada Borobudur? Wah, kayak kan sih gawe jin. Percayakah itu? Ya kan? Ada Candi Prambanan. Percaya itu? Bahkan udah masuk 7 keajaiban dunia Borobudur. Bapak Ibu sekalian, 2000 tahun lamanya bangsa kita sudah mengenal namanya belajar. Umur belajar lebih tinggi daripada sebuah institusi sekolah. Bapak saya bisa buat anyaman bambu yang saya ceritakan itu, dan saya tidak bisa membuatnya. Kenapa? Karena tidak diwariskan. Bapak saya diwariskan dari mbak saya. Berarti sebenarnya bapak saya belajar meskipun tidak sekolah. Mungkin kelak sing nom-nomnya niki wis ora ngerti telepon, wis ora ngerti cenil, wis ora ngerti combro. Akhirnya diganti panganan Korea karena kita dibombardir film Korea. Takoyaki, ramen, dorayaki, ditabui, ya, makanan-makanan aneh-aneh ya. Topoki. Apa? Topoki. Oh ya, katanya ditabui ya. Nah, itu menandakan bahwa kegagalan kita dalam mewariskan pembelajaran ini menyebabkan kita menjadi orang lain.
Tidak perlu negara lain itu membombardir kita pakai bom, pakai AK-46, perang lagi secara fisik, enggak. Mereka transfer kebudayaan, mereka perlihatkan itu dalam film. Di dalam film itu ada perempuan, laki-laki cantik makan ramen, pakaian bagus, HP-nya Samsung, dan kita negara yang mengkonsumsi itu akhirnya ngikutin mereka. Nah, payungi sebagai jalan kebudayaan adalah cara kita melakukan perlawanan kebudayaan. Payungi selama 5 tahun ini menunjukkan peran hebatnya bahwa kita adalah masyarakat yang berdaya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi payungi itu menumbuhkan pengetahuan mental dan spiritual. Tanpa 3 ini, pengetahuan nggak tumbuh, mental nggak tumbuh, spiritual nggak tumbuh, kita tidak bisa menjamin pasangan kita, keluarga kita, saudara-saudara kita akan terus bersama kita. Saya yakin kalau spiritualnya sama, mentalnya sama, pengetahuannya sama, kita tidak takut kita kehilangan orang-orang yang kita cintai. Kalau kita melebur, frekuensi kita sama, pengetahuan kita sama, mental kita sama, spiritual kita sama, kita tidak perlu takut ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai. Kenapa? Karena yang kita punya adalah nilai. Misal bojoku bari iki lunga, misal, saya nggak takut. Kenapa? Berarti pengetahuannya tidak sama, mentalnya tidak sama, spiritualnya tidak sama. Bari iki kok misal Wahyudi pindah jadi Konghucu, aku ora takut. Berarti Wahyudi spiritualnya tidak sama. Wingi-wingi terangane ora nyembah Gusti Allah. Terangane wingi nyembah apa? Nyembah apa jenenge kae? Dupa. Kleru terangane. Ya kita enggak usah takut. Payungi itu menumbuhkan 3 hal. Pengetahuannya sama, mentalnya sama, spiritualnya sama. Kok engkau kok abil kuwi sesok gendeng, nggak takut kita. Kenapa? Dia udah lama nggak pesantren, jadi gangguan jiwa, ke mentalnya keganggu, nggak usah takut. Berarti dia tidak sama. Jadi orang yang mempertahankan pengetahuan, mental dan spiritualnya menjadi satu frekuensi, tidak usah takut bahwa berarti orang-orang ini tidak siap menjalani pemberdayaan. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.